Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Saya Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP, mewakili jajaran direksi dan seluruh staf dari LPDP. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun ke-11 LPDP, tentunya menyambut dengan gembira dibukanya program seleksi untuk tahun 2023 yang dibukanya lebih cepat dari biasanya, yang biasanya bulan Februari, maka kita buka maju ya 2-3 minggu daripada tahun lalu di bulan Januari. Hal ini tentunya untuk perbaikan bahwa seluruh proses akan bisa kita selesaikan di awal bulan Juni, sehingga sahabat-sahabat yang langsung kuliah di bulan Juli, biasanya itu negara Belanda dan sekitarnya, ada yang kuliahnya mulai bulan Juli, bisa mempersiapkan visa dan segala macamnya sebaik-baiknya, tidak terburu-buru. Jadi ini perbaikan, syukur kita bisa sampai di hari ini, dan senang sekali kalau beasiswa LPDP ini dikenal, dipahami, kemudian banyak yang mendaftar untuk memanfaatkan beasiswa negara Indonesia ini. Nah, mulai hari ini saya nyatakan dibuka ya program sosialisasi yang dirancang oleh LPDP yang secara umum ingin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada melalui berbagai channel kita yang ada, dan kemudian rekaman-rekamannya bisa diputar ulang dan diikuti sehingga makin banyak orang Indonesia yang paham. Karena untuk sayang maka Anda harus mengenal dulu ya, ini adalah acara perkenalan. Saya ingin mulai dengan slide untuk LPDP. Next slide please. LPDP memiliki misi untuk menjadi lembaga yang berkualitas atau bertaraf atau berstandar internasional. Tujuannya adalah untuk menyiapkan SDM Indonesia agar mampu bersaing di ranah global dan terus mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Tentunya misi-misinya selaras dengan visi itu. Untuk pertama adalah menjamin pendanaan. Jadi kalau LPDP menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa, kita jamin bahwa sampai lulus sesuai dengan lama studi yang kita tetapkan, maka Anda dijamin bahwa pembiayaannya tidak akan terganggu ya. Kalau Anda sekolah sekarang untuk doktor 3 tahun, maka selama 3 tahun ke depan Anda sudah disecure ya dana untuk pembiayaan Anda, baik untuk tuition fees maupun untuk living allowance dan pembiayaan-pembiayaan lain. Yang kedua, kami ingin mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia, tentunya melalui pembiayaan pendidikan. Saya pikir kita paham betul bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung pada SDM-nya. Dan Indonesia terus menggerakkan infrastruktur, dan sekarang SDM menjadi vital, menjadi prioritas bangsa. Tentunya nanti akan kita lihat komitmen pemerintah terhadap pengembangan SDM ini seperti apa, berapa banyak yang dialokasikan dananya untuk pengembangan SDM ini. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Yang ketiga, misinya adalah untuk mendorong tidak hanya SDM, tapi juga SDM yang terkait dengan riset. Ya, kita ingin bangsa sebesar Indonesia harus berbasis pada teknologi, berbasis pada riset, berbasis pada kajian-kajian akademik ya. Sehingga kita bisa maju dengan lebih terarah dan memberikan impact yang lebih besar. Sehingga beasiswa LPDP kita susun agar no one left behind, tidak ada yang ketinggalan, maka kita punya beasiswa afirmasi. Ini beasiswa yang persyaratannya sangat longgar, seleksinya tentunya lebih ringan daripada beasiswa-beasiswa yang lain. Karena kita memang memberikan afirmasi, terutama kepada golongan penyandang disabilitas. Yang kedua adalah golongan kawan-kawan yang berada di keluarga prasejahtera. Kemudian yang ketiga adalah kawan-kawan yang tinggal di daerah afirmasi, termasuk di dalamnya adalah beasiswa untuk putra-putri asli Papua. Ini beasiswa yang memang kita tujukan agar mereka segera mengikuti kawan-kawannya yang sudah lebih maju daerahnya, kemudian ikut membangun daerahnya agar kita bisa maju bersama setara sebagai suatu bangsa yang utuh.
Ini yang saya sebut bangsa Indonesia harus bersatu. Nah, tentunya beasiswa yang berikutnya adalah kita melihat target-target prioritas-prioritas tertentu untuk kita berikan penguatan. Beasiswa ini tentunya syaratnya lebih tinggi daripada beasiswa afirmasi, tapi lebih ringan dibandingkan beasiswa untuk yang umum atau general. Kenapa ini lebih kita berikan keberpihakan? Karena kita memang menyasar area-area yang memang sangat dibutuhkan untuk bangsa ini untuk segala meloncat. Contohnya adalah PNS TNI Polri. Mereka sudah mengabdi ke bangsa ini, kalau kita perkuat, perbaiki kinerjanya, maka kinerja dari birokrasi Indonesia juga makin efisien, makin membaik. Dokter spesialis ini kita berikan kelonggaran di beasiswa targeted, kita sangat membutuhkan dokter spesialis di Indonesia. Ada beasiswa untuk pendidikan kader ulama perempuan, ini beasiswa targeted yang kita dorong. Ada beasiswa untuk mendukung sektor industri, kerjasama dengan unitas di luar negeri, mereka membiayai 2/3, kita membiayai 1/3 untuk mendukung industri prioritas bangsa, contohnya industri baterai atau industri litium. Ada beasiswa terkait untuk mendukung industri perikanan maritim, kerjasama dengan negara lain di Eropa, Studet 50% dengan biaya LPDP, 50% dengan biaya dari negeri Belanda. Untuk yang metalurgi ada berbagai kerjasama baik dengan unitas yang ada di Cina, akan tambah lagi nanti dari NUS. Di luar itu ada beasiswa umum, terdiri ada atas 3. Yang pertama adalah yang reguler, kemudian ini terdiri atas 150 unitas terbaik di dunia yang masuk di sini, kemudian ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia yang merupakan top 25 world rank university di dunia. Ini kalau masuk di sini, maka Anda harus punya LOA, Letter of Acceptance, untuk mendaftar di beasiswa ini. Beasiswa yang ketiga yang tadi saya sampaikan adalah beasiswa parsial. Memungkinkan teman-teman yang sudah punya dana, tapi tidak cukup untuk sekolah, maka Anda bisa mengusulkan ke LPDP untuk mendapatkan pembiayaan parsial. Dalam hal ini kira-kira 50%. Ini nanti perubahannya di mana adalah perubahannya pada masa pengabdian. Tentunya pengabdiannya bukan 2N+1, tapi disesuaikan nanti kalau master sekian, kalau dokter sekian, tentunya lebih pendek daripada yang 100%. Sehingga ini adalah insentif untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan beasiswa parsial. Kenapa ini penting? Karena dana yang kita save dari sini bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang betul-betul membutuhkan. Sehingga makin banyak putra-putri terbaik Indonesia yang bisa dibiayai dari dana yang dikelola oleh LPDP. Berikutnya, beasiswa yang diberikan oleh LPDP mencakup seluruh yang dibutuhkan sebagai seorang mahasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri. Itu termasuk SPP, bahasa asingnya tuition fees, kita bayarin semua untuk yang 100% tentunya. Untuk dana pendukung, ada dana transportasi, pengurusan visa, asuransi, dana hidup bulanan, dana kedatangan awal, dana tunjangan keluarga untuk khusus untuk yang dokter, kemudian ada dana keadaan darurat, dana untuk program-program afirmasi, pengayaan bahasa, ini kita siapkan. Untuk penyandang disabilitas ada dana pendukung ya. Ini untuk mendukung mereka agar bisa lancar dalam studinya. Berikutnya, seleksi, ini penting sekali rekan-rekan. Ada 3 tahap seleksi. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah skolastik, yang ketiga adalah substansi. Nah, 3 proses ini sebenarnya kita ingin menangkap, mencari putra-putri terbaik bangsa. Yang pertama adalah kita beri contoh, kita ingin mendapatkan ideal itu adalah orang-orang seperti Bung Karno dan Bung Hatta begitu. Anak-anak muda, tentunya muda ini relatif ya, di bidang jenis beasiswa tertentu umurnya lebih tinggi daripada jenis beasiswa yang lain. Intinya kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang punya semangat muda,
kemudian terdidik tentunya karena sudah lulus S1 atau lulus S2 untuk yang melamar S3, kan seperti Bung Karno dan Bung Hatta ya, founding fathers kita. Dan kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang mampu bersaing dan berkolaborasi di ranah global. Ini yang kita cari ya, 1, 2, 3. Yang keempat, tentunya kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang cinta tanah air, selalu ingin melihat bangsa ini bersatu dan maju. Yang kelima, kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang tipenya champion, percaya diri, pantang menyerah, optimis, problem solver, selalu mencari solusi, bukan menambah masalah. Ini saya pikir penting saya sampaikan, karena semua ini akan dilakukan, diuji dalam 3 proses ini, baik itu administrasi, baik nanti seleksi bakat skolastik, maupun seleksi substansi yang berisi diantaranya adalah proses interview. Jadi akan dicek apakah ini tipenya pantang menyerah atau gampang mencari alasan, blaming others, kemudian ya mencari excuse gitu ya, atau memang ini pejuang tangguh yang optimis untuk terus bisa berkontribusi bagi bangsa ini. Khusus yang mendaftar dengan menggunakan letter of acceptance sudah diterima dan mendaftar hanya 1 karena sudah mantap di suatu universitas, maka mereka kalau lolos administrasi dibebaskan, tidak mesti harus ikut seleksi bakat skolastik. Mereka langsung masuk ke seleksi substansi yang isinya diantaranya adalah proses interview. Kenapa ini dilakukan? Karena mereka sudah dijamin oleh universitasnya secara akademik mereka memang capable. Jadi kami tidak perlu melakukan uji lagi. Berikutnya, slide berikutnya adalah jadwal untuk 2023. Tahap 1 sudah kita mulai beberapa hari lalu, 25 Januari. Akan ditutup pendaftarannya 25 Februari, jadi lebih dari 1 bulan. Anda mempersiapkan, mengisi, melengkapi. Saya ingatkan, jangan sampai ada yang kurang dokumennya, jangan sampai ada yang kurang syaratnya. Bagi kami, kurang syarat tidak masalah, Anda mungkin tidak lolos, tapi Anda bisa mendaftar lagi. Tapi kalau Anda melakukan kecurangan, pemalsuan dokumen, pemalsuan nilai TOEFL atau bahasa Inggris atau IELTS, maka Anda akan dianggap tidak jujur dan Anda bisa kena pemblokiran seumur hidup dari program LPDP. Kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang jujur, yang penuh dengan integritas, maka itu harus dijaga baik-baik pun sejak saat Anda melakukan pendaftaran. Jadi tolong lengkapi selengkap-lengkapnya dan nilainya juga cukup sesuai dengan persyaratan yang ada di beasiswa yang dilamar. Proses ini akan terus berjalan sampai tanggal 8 Juni diumumkan dan besoknya 9 Juni akan dibuka tahap yang kedua. Sehingga bagi teman-teman yang kuliah di bulan Juli cukup aman, biasanya Agustus, September cukup aman untuk kuliah, dan nanti yang kuliah, yang ikut tahap kedua akan bisa kuliah kira-kira di awal tahun 2024 ya, bulan Januari, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan, ya dokumennya harus sesuai asli, tidak boleh palsu begitu ya. Ini saya betul-betul ingatkan rekan-rekan karena selalu aja ada ya, walaupun angkanya terus kita pantau dan terus menurun. Begitu. Proses berikutnya, slide berikutnya. Ini 1 demi 1, saya cepat saja karena ini ada di, Anda bisa download ya untuk program umum. Ini terdiri atas 1 adalah beasiswa reguler, luar negeri, dalam negeri, master, doktor, usianya ada di situ, syaratnya jelas tercantum di situ ya, ITP, TOEFL, PTI, IELTS ada semua, magister dalam negeri, magister luar negeri, doktor dalam negeri, doktor luar negeri, IPK-nya untuk magister 3.00, 3,25, jangan menawar Anda skornya 2,95 begitu. Tetap itu tidak akan lolos karena kalau kita bolehkan Anda, maka nanti yang 292 akan nawar lagi, kemudian 290 akan nawar lagi, dan kita tidak tahu sampai titik mana kita harus
berhenti. Sehingga kita berhenti dari nyatakan dari awal 3.00 dan 3,25 untuk program doktoral. Ini yang perguruan tinggi utama dunia. Ini memang kebanggaan kita bahwa putra-putri terbaik bangsa, kalau zaman tahun 90-an ditanya berapa yang mampu sekolah di universitas terbaik dunia, itu pasti kurang dari jari yang ada di tangan kita. Sekarang ratusan putra-putri terbaik bangsa kita setiap tahun bersekolah di universitas top 25 di dunia. Dan kita tentunya jauh lebih baik maupun setara dengan bangsa-bangsa lain yang mampu menyekolahkan universitas terbaik. Dan harapan kami mereka menjadi contoh pulang ke tanah air, betul-betul memberikan kontribusi terbaik karena memang lulusan dari universitas terbaik di dunia. Dan ini terus kita dorong kawan-kawan dari program beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Syaratnya tentunya sangat tinggi, mereka harus punya LOE, kemudian karena sudah punya LOE maka IPK-nya tidak dipersyaratkan lagi, karena dia sudah diterima LOE. Syarat bahasanya harus tinggi agar mampu mengikuti perkuliahan di sana, kemudian usia dan lain-lain ada di sini. Berikutnya adalah list perguruan tinggi, sama dengan tahun lalu. Ya, kebetulan memang sama, kita revisi, kita lihat. Ini jangan tanya, ini adalah berdasarkan 3 lembaga pemeringkat. Jangan Anda bilang ini satu universitas ini top 25 kok nggak ada di list. Anda harus cek 3 pemeringkat karena kita ingin adil. Ada QS, ada Times Higher, ada Arwu. Ada sisi Amerika, sisi Eropa, dan sisi Asia yang kita combine. Kemudian kita punya ranking kombinasi dari ketiga pemeringkat itu, dan ini adalah kita ambil 25 terbaik di dunia. Ya, ada di Jepang, ada di Cina, ada di UK tentunya, ada di Amerika, dan lain-lain tentunya ya, ada di Singapura. Ini Anda bisa lihat. Berikutnya adalah untuk beasiswa parsial. Ini saya ingin sedikit spend waktu di sini. Ini tolong teman-teman yang memang merasa setengah mampu begitu, silakan daftar di sini. Karena Anda ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini dengan mengambil jatah yang memang menjadi jatah Anda, dan yang lain bisa di-spend untuk kawan-kawan lain. Ya, ini tentunya prosesnya tetap profesional. Kelebihannya adalah Anda untuk syarat kontribusinya ini nanti menjadi N+1 ya, bukan 2N+1. Karena ini kira-kira dapatnya adalah 50% dari pembiayaan yang total atau full ya. Ini terus kita dorong, selama ini selalu ada, akan kita dorong agar jumlahnya terus meningkat sehingga dana kita makin banyak yang bisa menikmati. Berikutnya, kita akan terus melakukan monitoring dan evaluasi, tidak hanya studi, kami juga ingin mendukung Anda dari sisi soft skill, dari sisi karir, maupun dari sisi attachment terhadap pembangunan bangsa. Kita akan punya program-program agar Anda terus connect dengan apa yang terjadi di daerah Anda, lewat komunikasi dengan gubernur, dengan duta besar, dengan bupati, dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia, kita akan terus lakukan itu. Berikutnya, kewajiban penerima beasiswa setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan dan tindakan, menaati seluruh peraturan akademik, termasuk ketentuan kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan, melaporkan dan mengeluarkan kelebihan pembayaran dana studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan, menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum dalam keputusan Direktur Utama LPDP, dan lain-lainnya sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman. Ya, ini Anda harus baca nanti buku pedomannya. Kemudian berikutnya adalah larangan-larangan bagi penerima beasiswa ya, slide berikutnya. Ya, Anda bisa baca secara detail, dilarang mengubah negara, perguruan tinggi, program studi, dan atau jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis LPDP. Ya, 1-9, dilarang bekerja kecuali sebagai teaching assistant, research assistant, atau pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi. Ya, kalau ada di luar itu, Anda harus mengajukan izin, ya, permintaan izin dari LPDP. Baru Anda mungkin diizinkan karena apa? Misalnya Anda terlibat pada riset yang penting bagi bangsa ini.
Anda terlibat dalam lembaga internasional yang akan menguntungkan posisi Indonesia, maka itu akan kita izinkan, tapi Anda harus meminta izin dulu baru bekerja, bukan bekerja dulu baru minta izin ya, kalau itu terbalik. Berikutnya, sanksi-sanksi, ada 3 jenis sanksi: administratif ringan, ada administratif sedang, administratif berat. Ini tentunya akan ada proses berita acara, proses pemeriksaan yang terus akan kita lakukan agar memberikan hukuman yang adil, ya, yang fair. Berikutnya, ini kewajiban pengabdian bagi LPDP adalah bank di luar negeri, Anda wajib kembali dan mengabdi di Indonesia. Anda boleh bekerja di mana saja. Bagi yang PNS tentunya Anda punya ikatan dengan lembaga institusinya. Anda harus kembali dan LPDP akan ikut melakukan penegakan ketentuan kalau memang Anda melakukan pelanggaran dengan lembaga, kementerian lembaga yang memberikan izin waktu Anda sekolah dulu. LPDP juga bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi untuk melakukan penelusuran, monitoring lalu lintas awardee maupun alumni keluar negeri, dalam negeri lewat Dirjen Imigrasi. Saya pikir cukup penjelasan dari kami.